Mungkin kalian sering mendengar kisah turun-temurun dan disampaikan dari mulut ke mulut atau yang biasa dikenal sebagai urban legend. Urban legend sendiri tak bisa dibilang sebagai kisah bohong, melainkan seperti kisah kontemporer yang sering dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat tertentu. Mari kita simak 3 urban legend Eropa di abad pertengahan yang paling terkenal. Yang pertama ada Robin Hood yang merupakan tokoh terkenal berasal dari abad pertengahan. Diceritakan di hutan Sherwood ada sekelompok perampok yang dinamakan Merry Men. Merry Men ini kerap berburu kaum elit dan merampok pelancong kaya yang melewati hutan. Mereka memakai pakaian berwarna hijau, membawa busur panah, dan kadang juga membawa tombak atau pedang sebagai senjata. Kemudian setiap kali beraksi, hasil rampasannya itu dibawa ke Robin Hood, seorang pria yang mereka anggap sebagai raja. Robin Hood lalu membagi rata hasil rampasan itu ke setiap anggotanya. Meskipun begitu, Robin Hood tak pernah membiarkan anak buahnya untuk mencelakai siapapun, kecuali orang-orang kaya yang tinggal di rumah besar dan sama sekali tidak bekerja. Robin juga selalu baik ke orang miskin dan sering mengirim bantuan ke mereka. Itu mengapa rakyat jelata memandang Robin Hood sebagai pahlawan. Dan setelah Robin Hood tiada, masyarakat mulai membicarakan perbuatannya. Ada yang memujinya, ada pula yang menentang. Walau sebagian orang menganggap Robin Hood sebagai penjahat sejati, tapi kejahatan yang ia lakukan hanya pada kalangan atas dan bangsawan yang kerap semena-mena terhadap rakyat biasa. Lalu yang kedua ada kisah Raja Arthur. Kisah ini bermula saat dimana putra Raja Britania, Uther Pendragon, yaitu Arthur, lahir pada abad 5 atau 6 Masehi. Namun karena saat itu sedang ada konflik, maka seorang penyihir baik bernama Merlin menyarankan agar Arthur dibesarkan di tempat tersembunyi dan tak boleh ada orang yang tahu tentang identitasnya. Seiring berjalannya waktu, Raja Britania meninggal dan banyak orang yang berebut menempati kursi kerajaan. Merlin pun menggunakan sihirnya untuk menancapkan pedang legendaris Excalibur di sebuah bongkahan batu. Di pedang tersebut juga dituliskan, barang siapa yang mampu mencabut pedang ini berarti ia merupakan raja di daratan Inggris. Semua orang pun berbondong-bondong untuk mencabut pedang tersebut, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya datanglah pria yang memang memiliki garis keturunan sah dari Raja Pendragon, yaitu Arthur. Ia kemudian berhasil mencabut pedang itu dan dinobatkan sebagai raja. Arthur lalu menamai kerajaannya dengan nama Camelot. Dalam kepemimpinannya, Arthur mengumpulkan prajurit-prajurit terpilih untuk merebut kembali kerajaan dari bangsa Saxon. Ia juga kerap mendiskusikan isu-isu kerajaan dengan prajuritnya di meja bundar. Bentuk meja bundar sendiri menunjukkan kalau semua yang duduk di depan meja itu memiliki kedudukan yang setara. Dan setelah sekian banyak peperangan, Raja Arthur akhirnya berhasil memukul mundur prajurit Saxon. Lalu pada suatu hari, Arthur mendapati kalau istrinya yaitu Guinevere berselingkuh dengan kesatria terbaik sekaligus sahabat Arthur yang bernama Sir Lancelot. Arthur pun marah dan mengasingkan Lancelot ke Prancis. Dan karena ia masih belum memaafkan perbuatan sahabatnya itu, Arthur pergi mengejarnya dan menitipkan kerajaan ke anaknya yang bernama Mordred. Tapi ternyata Mordred malah ingin mengambil alih kekuasaan ayahnya, yang membuat Arthur akhirnya kembali lagi ke kerajaan. Saat kembali untuk merebut kekuasaannya, terjadilah pertempuran Cabelon. Dalam pertempuran tersebut, Arthur dan Mordred sama-sama terluka parah. Kemudian datanglah 3 peri yang membawa Arthur ke pulau misterius di Avalon dan diyakini menyembuhkan lukanya. Tetapi setelah kejadian itu, Arthur tak pernah muncul lagi. Orang-orang pun percaya kalau sampai saat ini Arthur masih hidup dan sedang tidur panjang di Bukit Keramat. Mereka juga percaya kalau Arthur menunggu dibangunkan suatu saat untuk membela kembali Britania. Dan yang terakhir ada Pied Piper of Hamelin. Kisah ini sebenarnya didasarkan pada kisah nyata yang berkembang selama ratusan tahun yang kemudian menjadi dongeng untuk menakuti anak-anak. Kisah ini dimulai di sebuah kota kecil bernama Hamelin di Lower Saxony, Niedersachsen, Jerman. Pada tahun 1284, kota ini menghadapi masalah yang cukup serius, yaitu serangan hama tikus.
Saking banyaknya, tikus-tikus ini bahkan memenuhi tempat-tempat kotor dan sampai memasuki rumah-rumah penduduk. Sampai akhirnya pada suatu hari datanglah pria dengan pakaian warna-warni yang mengaku sebagai pengusir tikus. Wali kota Hamelin pun meminta pria tersebut atau yang dikenal sebagai Pied Piper untuk mengusir tikus-tikus di sana dan berjanji akan memberi imbalan setelah pekerjaannya selesai. Piper pun memulai pekerjaannya. Begitu ia meniup serulingnya, dengan ajaib tikus-tikus itu mulai berkumpul dan mengikuti langkah Piper. Piper lalu menggiring tikus-tikus tersebut ke sungai Weser dan menenggelamkan semua tikus di sana. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Piper pun menagih imbalannya ke wali kota Hamelin. Namun sayangnya wali kota itu tak mau menepati janjinya. Hal itu tentu saja membuat Piper marah, dan sebelum ia pergi, ia berjanji akan kembali lagi untuk melakukan pembalasan. Lalu di musim panas, tepatnya 26 Juli 1284 yang bertepatan pada hari Yohanes dan Paulus, Piper kembali lagi ke kota Hamelin, yang dimana semua penduduk dewasa di Hamelin pada saat itu sedang berkumpul di gereja. Piper pun kemudian mulai meniup seruling seperti yang ia lakukan sebelumnya ketika memikat tikus. Tapi kali ini bukan tikus-tikus yang dipikat Piper, melainkan anak-anak di kota Hamelin. Sekitar 130 anak yang mengikuti Piper sampai keluar area kota. Ia lalu membawa anak-anak itu ke sebuah goa dan hingga saat ini anak-anak tersebut hilang tak pernah kembali. Namun ada 3 anak yang berhasil selamat. Yang pertama, anak dengan kaki pincang yang berhasil selamat karena tak sanggup untuk mengikuti anak-anak lainnya yang berjalan dengan cepat. Lalu kedua, ada anak tuli yang cuman ikut-ikutan karena penasaran. Dan yang ketiga, anak yang buta karena tak melihat kemana anak lainnya pergi. Dari ketiga anak itulah para penduduk tahu apa yang terjadi pada 130 anak yang menghilang. Adapun beberapa teori yang mengungkapkan hilangnya 130 anak di kota tersebut. Teori yang pertama, kalau Pied Piper ini menyimbolkan kematian, sedangkan wabah tikus sendiri mewakili wabah hitam atau The Black Death yang melanda Eropa pada tahun 1384 sampai 1350. Lalu teori lainnya mengatakan kalau anak-anak itu sebenarnya diusir oleh orang tua mereka lantaran kemiskinan parah yang dialami penduduk Eropa pada saat itu. Nah, itu tadi 3 urban legend yang cukup terkenal di Eropa pada abad pertengahan. Terlepas beneran terjadi atau tidaknya cerita tersebut, di setiap wilayah pasti memiliki kisah urban legend yang tentunya dipercaya oleh masyarakat sekitar.